Selembar kertas ini bisa memberikan impresi seberapa banyak nilai yang kita berikan ke masyarakat. Bahkan ada yang bilang bahwa satu-satunya objek neutral yang memperlihatkan seberapa besar dampak kita sebagai manusia adalah kertas ini. Tapi uniknya mempunyai lembar kertas ini tidak cukup. Kalian tabung terus-menerus malah berbahaya buat kalian. Menabung pangkal kaya itu ternyata salah. Jika kalian menabung, duit kalian akan kalah dengan inflasi. Seperti yang diilustrasikan di grafis ini. Harga rumah jika dibandingkan dengan duit yang kalian punya dari tabungan kalian akan berlawanan arah. So, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakuin? Hai warga kreatif, buat kalian belum kenal, salam kenal dulu, nama gue Agus Leo Halim. Dimana di channel ini gue ngomongin sudut pandang kreatifnya gue, kreatif kripto, kreatif membaca buku, kreatif negosiasi dan klien. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas channel ini. So buat kalian berkenan, tolong dipencet tombol like-nya biar gue bisa nyembah dewa algoritma. Dan dewa algoritma kasih gue AdSense. Dewa kasih gue exposure, subscriber, karena gue butuh validasi secara eksternal. Please. Hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini bukunya nggak popular request sama sekali. Tapi kenapa gue pengen bahas? Karena terinspirasikan dari kalian yang minta gue bahas saham lagi. Dan bahkan ada beberapa dari kalian minta gue segmen khusus finansial. Tapi boro-boro ngomongin segmen baru finansial, segmen yang gue sok-sok video essay aja gue kagak tahu nama segmennya apa. Pentil aja tuh bro, lucu bro, pentil. Lu sakit sih cu. So, hari ini gue pengen bahas buku Invested. Buat kalian yang baru pertama kali nonton Kultum, formatnya gue bakal coba mengambil poin per poin yang gue dapat dari buku tersebut. Dan poin-poin ini adalah impresinya gue doang. Mungkin bisa berlawanan dengan intensi penulisnya. Lalu di akhir video ada yang namanya peran antagonis gue, dimana gue bakal coba share beberapa pandangan gue yang gue tidak setuju dengan penulisnya. So, kita mulai aja. Prolog, gue ketemu buku ini sangat random banget. Kagak ada yang recommended buku ini ke gue, tapi yang bikin gue tertarik sama buku ini adalah nama ini, si Phil Town. Buat kalian yang kagak tahu, Phil Town ini ada nulis buku namanya Rule Number 1 dan itu lumayan sukses. Lalu gue bingung juga kok nama autornya juga Daniel Town. Apakah ini mereka tuh saudaraan gitu? Dan ternyata bener mereka itu satu keluarga walaupun bukan saudara. Mereka itu adalah ayah dan anak. So gue kagak ada ekspektasi buku ini untuk jadi bagus. Gue cuma pengen tahu dinamika kalau misalnya ayah dan anak menulis buku bareng-bareng. Dan ternyata ini buku keren banget. Terutama buat kalian yang masih pemula di dalam konteks dunia saham. Kalian baca buku Benjamin Graham yang The Intelligent Investor, kalian bingung kan, kayaknya kata-katanya terlalu susah. Dan kalau misalnya kalian baca yang Psychology of Money yang semua orang di sosial media foto-foto, kalian bingung, kok makro banget ya, kagak ada sesuatu yang tangible yang dia share ke kita untuk bisa kita langsung lakukan ke dunia saham. Nah jadi buku Intelligent Investor dan buku Psychology of Money ini kalau misalnya mereka punya anak, jadilah Invested. Pertama, definisi investing dulu. Buat dia, investing itu adalah kalau misalnya lu punya high degree of certainty kalau lu nggak bakal kehilangan duit. Lu mempunyai kepercayaan yang sangat tinggi bahwa kalau misalnya lu taruh duit di aset tersebut, pasti lu make money. Other than that, dia bilang itu cuma spekulasi. Untuk apa main saham, mending main babi ngepet. Main babi ngepet, main babi ngepet. Ada dua cara buat kalian duitnya tambah banyak. Pertama adalah the frugal approach, dimana kita selalu menjaga kita punya spending dibandingkan kita punya pendapatan. Jadi pendapatan kita selalu di atas kita punya spending. Tapi di-argue bahwa itu aja kagak cukup. Karena sesuai dengan grafis yang gue share pas di intro, kalau misalkan kalian cuma tabung terus-menerus, kalian akan kalah dengan inflasi. So, inflation hurts savings. Dan cara yang dianjurkan adalah kalian investasikan duit kalian ke sesuatu aset yang bisa memberikan kalian passive income. Buat kalian yang pemula di dalam konteks stock market, kalian pasti bingung banget kan, sebegitu banyak stok yang ada di IDX. Kalian mau pilih stok yang mana? Kalian klik website saham dan sebegitu banyak saham, kalian pasti feel overwhelmed. Dan abis itu kalian browsing sosial media, kalian ketemu influencer saham ngomong saham A, akhirnya kalian ikutin dan akhirnya kalian nyangkut. Kalau kalian pernah kejadian seperti itu, kalian butuh tahu yang namanya circle of competence. Jadi ada 3 circle. Am I passionate? What do I vote for my money? Where do I make my money? Jadi rasa keingintahuan kalian apa? Kalian udah sering buang duit di mana? Dan sekarang kalian bisa dapat duit dari mana? Irisan dari 3 diagram ini, itu adalah kalian punya circle of competence. Kompetensi kalian ada di sana. Jadi dia komentar kalau misalkan lu mau investasi, investasilah ke sesuatu yang lu at least mempunyai kompetensi terhadap
industri tersebut. Lalu untuk timing kapan harus beli, kapan harus jual, dia share yang namanya Shiller PE, Shiller Price and Earning Ratio, and the Buffett Indicator. Kalau gue bahas detailin akan terlalu nerdy, tapi poin besarnya si Doi berasa kalau kalian bisa kombinasikan dua matriks ini, pasti bisa ngebantu margin of safety-nya kalian. Buat kalian tertarik untuk belajar lebih jauh sendiri terhadap Shiller PE dan Buffett Indicator sini, gue bakal share link-link terhadap dua topik ini. Lalu 4 peraturan dari Charles Munger. Buat kalian kagak tahu, Charles Munger itu adalah Warren Buffett long time partner. Pertama, kalian harus cari perusahaan yang kalian pahami. Definisi pahami di sini adalah kalian tahu bisnis modelnya seperti apa. Kalian ngerti gimana cara mereka bisa dapat cash flow-nya dari mana. Kalian ngerti gimana caranya perusahaan tersebut bisa ngutang. Gimana caranya perusahaan tersebut bisa bayar hutangnya. Apakah cash flow-nya sehat. Lalu jelasnya kalian juga aware terhadap industrinya. Apakah omset penjualannya itu berkorelasi dengan makroekonomi atau domestik. Kedua, cari bisnis yang punya moat. MOAT. Moat itu adalah suatu metafor. Kalau misalkan ada istana, biasanya itu yang sekeliling itu namanya moat. So, poin dari Charlie Munger ini adalah kalian pastikan bahwa bisnis yang kalian invest mempunyai sekeliling yang bikin orang susah untuk masuk. Jadi mempunyai competitive advantage. Ketiga, invest di company yang mempunyai trustworthy management, di mana manajemennya itu sangat kuat. Karena diargue sama Charlie Munger, pasti ada yang namanya human error. Dan pas terjadi human error ini, kita harus bisa mencari perusahaan yang bisa withstand human error tersebut. Karena Charlie Munger bahkan bilang semua perusahaan pasti akhirnya dikendalin sama orang bego. Keempat, beli pas sensible price, yaitu pas margin of safety-nya pas buat kalian masuk. Lalu di sini dia juga ngebahas anti-fragile portfolio. Jadi dia sharing dikit dia punya pengalaman kalau misalnya kita taruh duit kita di fund manager. Dia bilang fund manager tersebut pasti mempunyai mental yang fragile. Kenapa? Karena kan dia harus memenuhi nasabahnya punya return yang sudah disetujui. Contoh kalau misalkan nasabahnya dijanjikan 10% punya return. Nah, jadi sebagai fund manager pasti mencari sesuatu yang pokoknya memperbesar kemungkinan untuk dapat return tersebut. Nah, si Daniel ambil konsepnya si Nassim Nicholas Taleb, anti-fragile. Dan buat kalian yang kagak tahu fragile itu apa, kalau misalkan ada suatu gelas nggak sengaja mendadak kesenggol dan jatuh, pecah, itu fragile. Anti-fragile, pasti kalian mikirnya kalau gelas jatuh nggak pecah. Itu bukan anti-fragile. Itu yang Nassim Nicholas Taleb bilang itu adalah robust. Anti-fragile yang Nassim Nicholas Taleb ngomong adalah, begitu gelasnya jatuh, bukannya pecah, tapi malah menjadi sesuatu yang lebih gede lagi dibanding gelas. Anti-fragile. Poin besar dari anti-fragile ini adalah jangan terlalu terekspos ke satu aset doang. Contoh 100% dari kalian punya portfolio, kalian taruh ke satu saham doang. Itu nggak bagus. Menurut kakak, masukin 90% dari aset kita ke kripto tuh termasuk keputusan yang salah nggak sih? Salah. Mendingan kalian breakdown ke aset-aset lainnya untuk memastikan kalian punya portfolio bisa anti-fragile. Si Nassim Nicholas Taleb pernah nge-breakdown lebih detail lagi di bukunya Anti-Fragile. So, itu kenapa si Daniel ngomong di buku ini bahwa kita harus bisa konstruk kita punya portfolio untuk jadi anti-fragile. Common sense investing. Dimana Charlie Munger pernah bilang bahwa dia itu sama Warren Buffett kaya gara-gara banyak orang pintar itu ngelakuin sesuatu hal-hal yang bodoh. Dan ini menurut gue sangat insightful ke orang-orang yang baru mau masuk ke dunia investing ini. Karena di sosial media orang-orang suka kasih lihat kan mereka punya return berapa persen. Kayak seakan-akan luar biasa banget. Tapi bener-bener di breakdown di buku ini bahwa Warren Buffett punya return tuh nggak sebegitu fantastisnya. Dimana orang mikir, oh gue harus return 200%, 300%. Warren Buffett itu tetap konsisten di antara 20-30% setiap tahun. Dan itu udah beat the market. Semakin tinggi kalian punya portfolio, kalian semakin harus melakukan risk management. Jadi orang-orang yang kalau misalkan naik 200%, 300% ya itu juga pasti duitnya nggak seberapa. Makanya mereka berani kasarnya judi. Salah. Peran antagonisnya gue. Jujur gue kagak ada. Yang bikin buku random ini gue suka banget adalah cocok banget buat pemula. Karena semua jargon finance di buku ini pun dielaborasikan. Dan serunya juga di buku ini si Daniel ngomongin perjalanan investingnya dia. Karena di awal-awal dia tuh nggak percaya sama stock market. Dia bahkan mempunyai masalah dengan ayahnya. Dan dia share dia punya personal journey terhadap finance. So itu menurut gue bisa memberikan inspirasi ke kalian yang juga
skeptis terhadap stock market. So, gue sangat rekomendasiin buku ini buat kalian yang berasa Psychology of Money dan Intelligent Investor kalian masih belum bisa nangkep. Tapi kalau bener-bener gue memakai gue punya topi peran antagonis, sama halnya dengan peran antagonis gue di Intelligent Investor. Karena di buku ini Daniel ini sangat ngomongin fundamental analysis. Yang Warren Buffett ngomong value investing. Tapi dikontekskan ke Indonesia, berapa banyak perusahaan yang sesuai dengan value investing method ini. Bukan gue skeptis terhadap perusahaannya, tapi emang negara kita kan emang masih negara berkembang. Paling-paling mentok-mentok juga perusahaan-perusahaan yang ada di LQ45. Gue kasih contoh ya, ada 2 stok ini. Yang satu dibayar dengan dolar dan profit. Yang satu dibayar dengan rupiah dan tidak profit. Dengan informasi minim ini, secara rasional pasti kita pilih yang dolar. Tapi ternyata market cap-nya sangat jauh. Dan itulah kenapa value investing di Indonesia ini agak dipertanyakan. Tapi balik lagi ke buku ini, gue sangat recommended buku ini ke pemula. Seperti biasa ada book notes, catatan buku yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, link di deskripsi. Dan ini semua powered by Linkit, so shout out to Linkit. Buat kalian yang pengen bikin website gratis yang bisa langsung jualan toko online-nya kalian, dari physical product atau ke digital product seperti ebook, kalian bisa langsung pakai Linkit, link.id/register. Dan sekali lagi sebelum kalian check out gue punya catatan buku, sekali lagi ya guys ya, itu catatan buku, bukan ebook, bukan buku full guys. Kalau misalnya buku full, itu gue bisa dipenjara karena gue bukan penerbit, gue bukan distributor. So, coba dipikir ya guys ya, atau lebih tepatnya dibaca sebelum kalian download. Itu aja, nextnya kalian mau kultum apa, bisa langsung komen aja di bawah. And yeah, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.